Warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Siap. Jumpa lagi dengan saya Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team. Oke, sahabat semua, kali ini saya lagi di rumah. Kebetulan baru sampai nyampe ya, baru tadi ya. Baru tadi alhamdulillah pada kumpul, pada nggak diinfoin saya lagi di sini. Tapi alhamdulillah semuanya mau kumpul, sharing-sharing. Nah, karena mungkin sayang juga waktu nih kalau misalkan ilmunya cuma buat kita di sini aja gitu. Jadi kita bareng-bareng lah kita sharing bahas masalah eco racing ya kawan-kawan. Terutama sekarang kan kondisinya lagi pandemi ya. Pandemi COVID-19. Nah, kita akan tanya satu persatu nih yang dilakuin kebiasaan mereka masing-masing, leader-leadernya ngapain aja gitu. Apakah cuma diem atau tetap bergerak. Nah, kita mulai dari siapa ya? Dari siapa dulu? Siap, so Kang Isan. Dari Kang Isan. Kang Isan, apa aja nih kegiatan Kang Isan selama COVID ini nih? Oke, kawan-kawan, yang saya jalankan ya selama masa pandemi ini, karena emang saya dari awal belajar untuk mengembangkan bisnis via online, ya coba saya maksimalkan lagi gitu. Saya coba maksimalkan kembali. Cuman untuk waktu itu saya udah punya database, saya terus prospekkan ya, terus prospekkan setiap hari yang ada di database sebelumnya. Nah, namun untuk sekarang saya coba untuk membuka database yang baru lagi. Saya coba untuk promosi, mengiklan lagi di Instagram gitu bos. Jadi misalnya saya beberapa hari ini bahkan lebih dari 1 minggu saya jarang aktif di Facebook ya, karena saya emang lagi memfokuskan di Instagram ya, karena emang pasarnya juga sangat luas. Jadi misalnya masalah corona ini kita nggak bisa home sharing, nggak bisa prospek ke sana kemari, keluar kota, itu nggak jadi masalah kalau misalnya kita bisa jalankan bisnis ini via online. Karena yang paling penting untuk menjalankan bisnis ini banyak juga database-nya. Kalau kita tidak punya database, ya percuma juga gitu kan. Mau prospek siapa gitu. Nah, ini kita posisi lagi di rumah ya, coba ini manfaatkan juga untuk media sosialnya. Seperti itu, sekreatif mungkin ya, gimana caranya supaya masih berjalan terus berjuang lagi gitu. Jadi jangan sampai gara-gara corona ya bos, misalnya kita nggak jalan, saya nggak bisa prospek eco farming, nggak bisa prospek kesana kemari lagi. Coba manfaatkan HP itu. Seperti itu bos. Nama Instagramnya apa? Nama Instagramnya saya Ihsan Saiful Mila Official _. Nanti di sini ya, di deskripsi ya. Di deskripsi ya, bisa dicek. Oke, lanjut Kang Andi. Apa nih yang Kang Andi lakuin selama COVID-19? Ya, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin bos, kalau saya biasa setiap hari online. Kebetulan saya ada usaha lain, tapi bisa saya manfaatkan bos. Manfaatkan seperti tadi Kang Isan database. Kan saya punya kegiatan di apa istilahnya sekarang kan lagi musim corona ya, jadi pandemik ini saya manfaatkan punya usaha lain, plus sekalian saya masukin prospek eco racing. Usaha apa itu? Ya itu. Ini. Iya, ini udah ada iklannya nih. Iklannya. Nah, teknik saya seperti ini bos. Kadang kan orang beli barang lah dari saya, baik itu konsumen mau itu mediator ataupun apa. Nah, sekalian saya selipin eco racing. Jadi sekalian prospek eco racing. Jadi gini bos. Jadi setiap orang menanyakan ke saya produk saya ini, saya sekalian nawarin eco racing. Jadi di samping kita menawarkan produk kita, eco racing jalan terus. Oke, yang ditawarinnya apakah produk eco racing aja atau ada yang lain? Banyak bos. Biasanya sekarang kan lagi rame eco farming, eco feed, lumayan ya. Eco feed, eco farming sama Hubstro. Saya yang 3 produk ini yang lebih diunggulkan. Sama salah satu lagi hand sanitizer-nya ada. Iya, ini kan masih baru kan, masih baru, belum, tapi udah saya mulai uji coba lah untuk promosi itu. Dan alhamdulillah beberapa reseller saya bos di masker ada hampir 3-4 orang udah fix mau ikut. Awalnya itu memang saya dari branding bos. Branding dari story WA. Tiap hari saya terus update masker sama ini. Nah, jadi si reseller saya itu sering lihat, Kang Andi itu eco racing apa sih? Kok tiap hari posting terus eco racing? Baru saya prospek.
Terus saya jelaskan, saya kasih testimoni dulu tentang keuntungan produk, terus marketing plan. Nah alhamdulillah positif, sampai dari Singapura ini kan dari Kudang ada siap masuk. Bahkan si reseller tersebut kan otomatis nggak hanya satu orang, pasti banyak resellernya. Iya, ini lagi lah. Nah kita ya alhamdulillah begitulah. Ya, jadi selama corona pun offline masih bisa jalan. Offline bisa jalan. Cuma dengan produk yang sekarang lagi rame, jadi kita kebanyakan masker kan. Kita selipin bos. Jadi kita jangan fokus sama istilahnya masalah yang sedang kita hadapi ini, tapi di situ kita bisa memanfaatkan juga lah gitu. Oke, siap. Buat orang lain memang buat kita semua ini sebuah musibah ya. Tapi buat sebagian orang ini bisa jadi hikmah dan rezeki gitu. Ya saya manfaatkan lah dua-duanya, eco racing jalan, di maskernya pun jalan, dan alhamdulillah ini bisa jalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Kita mulai lagi dari sekarang, dari nol lagi. Berarti kalau misalnya lagi musim hujan terus sambil iklan payung juga kan? Payung bisa. Intinya gini Kang San, kalau misalkan kita memang istilahnya punya kreatif lah istilahnya kreatif bisa dimanfaatkan. Contoh misalkan sekarang lagi ngerokok nih, misalkan rokok apalah itu, tapi di samping ngobrol-ngobrol gini kan, misalkan sama yang belum jadi mitra, kita setidaknya bisa tukar pikiran, baik itu dari aktivitas, kegiatan, dan pekerjaan. Nah itu bisa memanfaatkan kita prospek gitu. Nah keadaan sekarang sedang ada virus seperti ini, nah saya memanfaatkan masker sama eco racing, dan alhamdulillah positifnya luar biasa lah untuk kemajuan bersama. Bahkan mitra saya pun uji coba juga, tapi dia mah nggak di masker, jualan online lain sekalian. Jadi sambil nawarin jualannya, eco racing jalan main masuklah gitu. Itu mungkin bos aktivitas saya sehari-hari. Bahkan teman-teman yang datang ke rumah juga kadang saya coba tawarin eco racing gitu. Nah gitu Kang Eri, Kang Isan. Siap. Nah, mungkin Kang Eri gimana Kang Eri? Kang Eri. Siap. Mana kameranya? Mana kameranya? Itu ada. Harus lain. Oke. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah teman-teman, hari ini kami bisa berkumpul ya di tempatnya rumah Kang Dani. Alhamdulillah. Ya untuk saya mungkin hampir sama ya kayak Kang Isan, kayak Kang Andi. Saya lebih fokus di online juga Kang Dani ya. Karena berhubung karena ini di pandemi corona ini gak bisa kumpul-kumpul gitu kan. Biasanya sebelum adanya corona saya biasa ke berbagai kota gitu, mulai ke Bandung, Tangerang, bahkan sampai ke Lampung juga alhamdulillah pernah gitu. Nah karena adanya pandemi ini mungkin saya lebih di online melalui yaitu dari WhatsApp mungkin untuk pembinaannya gitu Kang Andi. Nah kalau untuk promosinya sih saya sama di Instagram juga teman-teman, lebih membangun branding gitu. Jadi mengikuti arahan-arahan dari Kang Dani. Nama Instagramnya Eri Irwansyah Official. Nah itu mungkin seperti itulah Kang Dani untuk kegiatan sehari-hari saya sambil BNI nunggu imam. Nah mungkin dari Kang Johar gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih. Tujuan saya datang ke sini sebenarnya untuk silaturahmi dengan leader besar saya di SSB Team Racing. Namun di sini saya akan sedikit curahkan aktivitas keseharian saya. Memang lebih sedikit zona nyamannya, mindsetnya berubah sedikit, lebih ke religi karena saya punya kewajiban mungkin ya bos ya, betul lah. Tetapi bukan seperti itu. Tapi di sini sekarang saya coba bangun lagi planning ataupun strategi yang baru, mungkin agak berbeda sedikit dengan teman-teman para leader yang lain. Kalau saya sedikit bos lagi kebetulan nyusun strategi itu pengen dapat pakar petani dulu di tiap wilayah. Dan kebetulan sekarang itu udah ada 2 tempat. Kebetulan petaninya itu teman-teman saya semuanya masih seumuran.
tapi udah pada nikah kecuali saya mungkin ya. Promosi. Sekaligus promosi mungkin nanti kalau udah dapat mokes, big mokes udah ada yang nyamper. Jadi rencananya mungkin strateginya agak sedikit berbeda dengan yang lain, itu seperti pengen dapat pakar petani dulu, kemudian saya tanamin dulu yang lagi rame ini eco farming. Nah kalau misalkan udah dapat, nanti saya coba geberin maksudnya itu dari segi offline-nya gitu. Nah itu yang mungkin saya lagi susun rencananya. Bahkan di Syawal nanti saya coba nerapin di daerah yang baru seperti itu. Nah itu, tapi tetap di bawah panduan para leader semuanya, termasuk leader terdekat saya ini nih, Aris Risiana Opisiana. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kita membahas kegiatan selama pandemi COVID-19 ya. Sebenarnya penyakit ini kawan-kawan ya bukan istilahnya membatasi jarak kita, membatasi pergerakan kita. Yang membatasi pergerakan kita hanyalah di dalam sebuah pikiran saja. Ketika kita punya pemikiran yang luas, memandang dunia itu luas, memandang jarak langkah kita itu luas, insya Allah mau penyakit apapun itu tidak jadi halangan ya. Karena kemarin-kemarin saya kebanyakannya offline, kesana kesini seperti leader Eri, dan sekarang saya memaksimalkan lagi untuk kembali ke awal lagi, untuk kembali online lagi. Nah jadi yang dulunya seminar offline dan sekarang saya laksanakan coba lagi untuk seminar online, kembali ke jalan awal saya sebelum menuju Mokes. Nah gitu. Jadi seminar online seperti ini kawan-kawan sangat baik, sangat bagus sekali. Alhamdulillah tim saya sudah melaksanakan dan sudah menduplikasikannya kepada mitra-mitra, baik seminar online secara umum PTBES maupun seminar online yang kebanyakan musim sekarang itu musim pupuk organik, jadi pupuk eco farming. Nah jadi kebanyakan seperti itu. Alhamdulillah jaringan masih stabil, closingan masih stabil, dan luar biasa itu juga berkat arahan dan didikan mega leader dari Abdul Ghani. Mungkin hanya sekian. Untuk main eco farming kan dengar-dengar Kang Risiana banyak nih jaringannya yang eco farming ya. Betul. Nah itu RO-nya bulan ini sampai berapa nih? Alhamdulillah bulan ini baru 10 paket, dan insya Allah kalau misalkan udah pandemi corona udah beres, insya Allah terbang ke Brebes, kemungkinan ke Brebes, dan di sana sudah disiapkan dari satu kecamatan aja udah pesan dari 177 box, dan kemungkinan besar itu karena yang leader utamanya di Brebes itu adalah Kepala Badan Statistika, jadi beliau itu tahu petani-petani di sana, punya data-data masyarakat di sana, dan insya Allah achieve 2.800 box. Siap. Lanjut ke leader dan SDM. Bagian penutupan. Nah, ini sangat luar biasa teman-teman. Hari ini kita sedang berada di posisi yang betul-betul mungkin sangat tidak menguntungkan dengan usaha kita, betul ya? Nah mungkin dengan adanya pandemi corona ini saya sedikit bingung kenapa namanya corona nggak kok Isan, kok Eri gitu ya. Nah, itu mungkin jawabannya ada di luaran sana. Nah tapi menyimak apa yang tadi disampaikan oleh leader-leader semuanya, kalau berbicara kinerja sih kita tetap sama, melakukan hal-hal yang kemarin-kemarin kita lakukan juga. Jadi artinya yang dilakukan oleh saya sendiri sih nggak ada bedanya, tetap main di offline. Mungkin kemarin kita adakan acara seminar-seminar dengan kapasitas undangan seminar yang banyak, puluhan orang. Nah hari ini kita melakukan presentasi dengan cara tokjir, artinya kita ketok-ketok rumah orang gitu. Artinya kita datang ke setiap rumah-rumah. Nah jadi tim seluruhnya yang ada di bawah jaringan melakukan hal tersebut. Jadi kita mendatangi, kalau misalkan bahasa kerennya jemput bola. Nah jadi kita melakukan hal tersebut guna mempertahankan hasrat kita dalam menjalankan usaha ini. Karena kalau misalkan kita terlalu lama berhenti atau misalkan terlalu lama kita santai-santai dengan adanya wabah seperti ini, kita tidak ada pertemuan, nah otomatis hasrat pun akan berkurang. Nah jadi dengan menjaga hasrat ini ya kita melakukan tugas dan kewajiban kita yang asalnya kita dilakukan di acara pertemuan besar. Nah kita hari ini kita rubah untuk mendatangi rumah ke rumah, dan kita terus melakukan yang namanya evaluasi mingguan. Kalau di tim saya itu setiap hari Sabtu dilakukan yang namanya sharing ya, khususnya untuk mitra-mitra baru, untuk pengarahan cara mengerjakan bisnis ini dengan baik dan benar.
gitu. Karena jantungnya di bisnis ini adalah pertemuan. Kita tidak bisa melewatkan pertemuan antar member untuk mengupgrade ilmu agar kita bisa lebih paham tentang usaha ini dan kita lebih tahu bagaimana caranya menjalankan usaha ini. Itulah yang kita lakukan mungkin selama 2 bulan sampai hari ini. Pergerakan terus ya nggak, berjalan, Komitmen. ya nggak, di antara para mitra tidak ada keluhan apapun. Alhamdulillah gitu, kita menjalankan usaha ini penuh dengan rasa percaya diri. Sebelum pandemi ini terjadi pun semangatnya tetap sama sampai hari ini. Gitu mungkin dari saya. Nah ini Bos, ada pertanyaan ya. Siap. Yang istilahnya agak menjaga juga gitu ya, tapi emang istilahnya ini jadi bahan evaluasi juga ya buat kita semua. Nah ada misalnya oke lah kayak seperti pemahaman leader Dani SGM ya. Jadi misalnya dengan adanya pertemuan, jantungnya di bisnis ini kita harus ada pertemuan. Nah sedangkan misalnya closing via online Bos, closing via online, kemudian misalnya posisi dia di luar pulau ya, di luar pulau, di luar provinsi gitu kan. Nah mereka istilahnya ingin kita itu hadir ke sana gitu Bos. Ya istilahnya jangan terlalu memikirkan jaringan yang dekat aja, tapi coba pikirkan jaringan yang di luar gitu. Jadi seolah-olah kita juga harus berani terjun ke sana. Nah ini gimana solusinya supaya mereka jaringan yang ada di luar itu mereka bisa aktif juga gitu. Tanpa istilahnya meskipun kalaulah misalnya ada halangan kita gak bisa hadir ke sana, tapi mereka bisa aktif bahkan bisa berkembang di bisnis ini. Iya. Seperti itu Bos. Oke, siap. Oke, sahabat semua, tadi udah denger ya beberapa kegiatan member-member Eko Racing, leader-leader Eko Racing ya yang di tim kita. Alhamdulillah masih aktif, masih terus melakukan tugas tanggung jawab baik via online ataupun offline. Nah, terus kemudian ada pertanyaan dari leader Isan di mana ada beberapa member mungkin yang di luar kota atau di luar pulau yang memang pengen aktif tapi belum pernah tersentuh juga ya karena memang kondisinya jauh. Pertama ya kondisi geografis. Karena memang leader-leader juga kan punya kesibukan masing-masing. Betul. Tapi insya Allah kita kan punya program juga ya. Punya program ke depannya insya Allah main seminar juga. Kalau misalkan beres COVID-19. Kalau misalkan sekarang mungkin karena kondisi nggak menentu juga ya. Nah, bahaya juga soalnya kalau misalkan kita keluar kan ada PSBB, ada lockdown dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan beberapa orang dibalikin lagi ke alamatnya. Nah kebetulan saya juga bisa kesini karena aman tadi di jalan. Nah, jadi sahabat semua yang pengen jalan sekarang nggak ada sebenarnya alasan kita ada corona ya memang benar gitu adanya corona. Cuma kalau misalkan kita nggak keluar, misalkan teman-teman nggak keluar, nggak punya duit ya, nggak punya penghasilan, bingung juga gitu kalau misalkan ujung-ujungnya lapar lagi, ujung-ujungnya perut lagi gitu. Terus kemudian tetap aja keluar gitu. Ada beberapa member yang istilahnya karena nggak punya uang atau misalkan karena nggak ada makanan pokok yang nggak stok karena keuangannya mungkin cuma sehari-hari. Ya akhirnya tetap aja keluar belanja beras, belanja apa, tetap aja ke Alfamart, tetap aja ke minimarket. Nah tetap aja kan keluar itu. Nah di minimarket kan banyak orang. Nah kita untuk keluar duit mau keluar gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk dapat duit kenapa nggak mau keluar gitu. Cuma kita harus taati juga peraturan kan. Kayak misalkan contoh pakai masker, pakai ini. Cuma yang luar biasa kita ada produk luar biasa dari PT Base. Nah terutama sekarang kan yang produk baru sanitizer kan. Terus yang paling penting yang sekarang lagi rame itu Hasbro Habatus Sauda plus Propolis. Habatus Sauda udah jelas dia hadisnya udah banyak ya. Terus Propolis ada juga di Al-Qur'an. Ada di Al-Qur'an, ada kajian-kajiannya, ada ilmiahnya gitu kan. Propolis ini dicampur Habatus Sauda plus Propolis di mana manfaatnya bisa menangkal virus, bakteri dan jamur. Nah sekarang kan corona, jadi virus corona, jadi antivirus corona, benar nggak? Nah jadi sebenarnya nggak ada alasan buat kita, kalau kita benar-benar melihat peluang, apalagi habis corona banyak kan sekarang kondisinya yang mungkin kerja, ada yang kena PHK, kemarin berapa juta? Kabar kan, sampai ada yang 2 juta, 3 juta ya, berapa persen dari
lumayan kan. Nah itu yang tapi kalau saran saya mau bos mendingin sekarang teman-teman semua itu sahabat lebih konsumsi ke Hasbro. Iya, jadi imunnya supaya kuat. Nah keluarga kita ya masukin Hasbro semua, makan minum Hasbro. Samping kita menawarkan, kita juga harus antisipasi konsumsi. Selain menawarkan dan antisipasi. Nah jadi kawan-kawan semua tetap semangat ya. Saya tahu mungkin kawan-kawan sekarang kondisi lagi di bawah juga karena mungkin kami juga sama merasakan. Bahkan bukan hanya kita di Indonesia, bahkan dunia juga sama merasakan dampak ekonomi yang paling penting ya, dampak ekonomi jadi terpuruk gitu dan sebagainya. Tapi di situ juga ada peluang, dimana ketika yang lain misalkan contoh kena PHK kerjaannya, nanti kalau misalkan udah beres corona pun mau kerja apa gitu kan. Banyak juga pengusaha-pengusaha yang akhirnya anjlok drastis, bahkan hampir 100% hilang gitu, apalagi yang baru buka usaha. Nah di situ peluang buat kita menawarkan bisnis eco-racing justru, dimana kita ada produk tersebut ya buat kesehatan kan, sekarang kecuali produk kesehatan aja kan yang aman. Sama pupuk juga kan, pupuk kan buat kita makan sehari-hari kan pakai padi. Nah ini jadi kawan-kawan semua pastilah di balik musibah ada peluang, di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan terpaku, misalkan kita bingung mau kerja apa, mau ngapain gitu, diem di rumah dan sebagainya. Terus ketika misalkan bingung nggak ada duit, bingung juga mau apa gitu. Nah sekarang mumpung masih jalan, ini bisnis luar biasa, bisnis luar biasa di mana masih bisa kita jalan. Masih bisa jalan. Eco-racing itu sekarang bisnis stay at home. Stay at home. Di rumah aja. Online offline masih bisa jalan lah ya. Apalagi masih di tetangga tawarin Hasbro. Di pedesaan itu masih aktif bos, bos. Masih seperti biasa gitu. Jadi nggak ada jarak atau apa. Kemarin pernah ke Culamega, daerah memang agak pelosok lah. Dia itu sampai nggak tahu virus corona itu. Belum ada info bos. Nggak ada TV berarti ya. Di daerah mana Kang Adi? Culamega, wah Culamega, Culametan itu. Culamet. Nah itu, jadi memang menurut saya eco-racing ini bisnis yang bisa dijalankan di segala lini. Ya. Segala lini di keadaan apapun. Nah, karena produknya komplit. Iya. Baik kesehatan, baik pertanian. Nah, gitu. Jadi mungkin sekarang kendaraan agak kurang. Eco-racingnya agak kurang, brand utamanya agak kurang karena jarang orang keluar sekarang. Nah, itu salah satu. Nah, tapi kalau keluar lagi butuh buat beras tetap keluar bos. Ya, tapi keluar, gini bos, cuma bensin nggak terlalu nggak terlalu banyak lah. Jadi kita bisa pakai produk lain. Ada lagi hal yang agak unik nih bos. Jadi ada salah satu, sekarang udah jadi mitra saya. Kemarin awalnya dia kan dagang ya bos, dagang sambil kerja. Nah kerjanya dia di PHK, otomatis nggak punya penghasilan. Nah dia cari apa istilahnya peluang usaha, belum dapat. Ngobrol ke saya, Kang Andi, saya minta kerjaan lah atau usaha lah apa. Nah kata saya gini, ya udah gini Kang, kalau mau ikutlah bareng saya di eco-racing. Emang modalnya berapa? Saya bilang 1,6 juta. Waduh, buat apa? Makan aja susah, apalagi buat ini. Tapi nggak jadi alasan buat saya bos. Saya kasih apa istilahnya solusi. Gini Kang, kalau Akang benar-benar serius mau jalankan mau ikut bergabung di eco-racing, saya ada solusi. Apa solusinya? Nih, saya punya produk 8 box. Akang boleh jual kemanapun. Bila mana ini 8 box ini habis, Akang bisa jadi mitra eco-racing. Dan ternyata terbukti cuma 2 hari dia bisa jual 8 box. Dan akhirnya bisa bergabung. Ada keuntungan bos 400.000, kita bagi 2. Bagi hasil. Gitu. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya aduh Kang susah. Kalau kita misalkan benar-benar bisa memanfaatkan istilahnya situasi dan peluang, insya Allah bisa. Nah saya kemarin uji coba seperti itu, kasih solusi seperti itu. Bila mana ada orang yang memang dalam kondisi sekarang terkendala di modal, saya kasih dulu produknya. Ada produk, saya punya 8 box, istilahnya bantu jualin lah.
di mana misalkan produk tersebut laku, ini bisa masuk. Siap. Kemarin minta lagi produk bos, minta lagi produk hampir 16 box, mau saya jualin lagi. Itu eco farming bos, sampai ke wilayah daerah Galunggung. Dari Culamega tuh. Itu Beda lagi. Beda. Itu alhamdulillah. Nah sampai sekarang hampir 2 hari 3 hari ke rumah terus minta produk. Si abang deh. Si abang nu bahasa prospek Itu mantap. Awalnya bos iseng-iseng ngobrol gitu, minta kerjaan. Nggak ada cinta, kerja mah gitu. Lagi seperti ini susah untuk nyari kerja. Asalkan kita mau kreatif nyari peluang dimanapun insya Allah bisa. Nah saya kasih solusinya, ada eco-racing, mudah-mudahan ini bisa jadi jalan rezeki. Saya tawarin, pas tanya modal agak lumayan gitu. 1,6. Ternyata saya kasih solusi bisa jalan gitu. Siap. Alhamdulillah. Nah ini juga bisa jadi bahan juga buat teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Amin. Itu mungkin bos. Oke, sahabat semua, tadi udah denger ya beberapa, ada tips, ada trik, ada apa ya. Sebenarnya kalau misalkan sering kayak gini ya enak. Jadi kita banyak pengalaman di mana kendala di lapangan itu ternyata ada solusinya juga gitu. Apapun halangan tantangannya ada aja lah peluang gitu di balik itu. Kayak misalkan tadi Mas Andi sambil masker juga. Nah, di masker ada peluang buat dapat duit di maskernya, ada peluang buat ke ekoresinya supaya jalan juga. Ada tambahan? Bos? Cukup. Ada tambahan? Ngobrol? Ada pertanyaan lagi, silakan. Misalnya eco farming tuh Kang Johar tadi, masalah nulisan tadi. Masalah itu bos, tadi pertanyaan apa? tadi. Oke, so, bos. Jadi posisi di luar daerah. Gitu kan. Tadi bahas panjang. Soalnya pengen intinya mitra itu pengen ditemuin lah, seperti itu, pengen ditemuin. Ini gimana solusinya? Gitu. Nah, saya kondisi sekarang, tapi misalnya untuk kedepannya, gitu kan, ini seperti apa, gitu kan? Misalnya itu ada yang di Palembang, ada yang di Jambi, ada yang di Makassar, di Aceh, bahkan sampai ke Papua, gitu kan? Nah itu kan banyak mitra-mitra yang ada di jaringan SSB Team ini. Sebetulnya gini, misalnya mungkin sedikit lah bosnya. Nah, silakan. Kalau misalkan yang di luar memang yang paling utama supaya ada komunikasi, yang paling utama komunikasi kan di sana. Komunikasi jalan. Itu baik tiap hari, mau itu 1 minggu 2 kali, yang penting komunikasi. Bila mana memang dibutuhkan kita gak bisa datang ke lokasi untuk saat ini. Solusinya pertama itu. Mungkin untuk kelanjutannya, bila mana kondisi seperti ini udah beres, kita bisa berangkat gitu. Menanganinya seperti, kalau saya sih seperti itu. Untuk banyak lah tim saya juga nanya seperti itu, Kang San. Kalau saya seperti itu. Jadi komunikasi lah, jalan komunikasi. Tadi udah ada masukan ya kawan-kawan, dimana kalau misalkan yang di luar kota pengen jalan gitu kan, karena mungkin offline udah nggak terlalu heboh kan, kita juga nggak bisa nyentuh juga ya. Ada cerita saya juga alhamdulillah lewat online, salah satunya Instagram alhamdulillah dapat beberapa calon member dari berbagai kota, baik dari Kuningan, dari Pekanbaru, dari Sulawesi ya, dari mana-mana ada alhamdulillah. Dan ada juga member yang nggak punya modal padahal sebelumnya punya usaha, ngegaji karyawan bisa, ngeredit mobil juga bisa gitu. Tapi ketika terjadi pandemi corona, akhirnya usahanya tutup 100%. Bahkan bukan hanya untuk gaji karyawan, buat cicilan aja bingung, 8 juta tiap bulan. Itu harus dibayar terus. Meskipun sekarang lagi pandemi corona, cicilan nggak tutup, nggak ini juga, nggak lockdown kan. Akhirnya harus dibayar. Untuk join eco racing bingung juga dari mana. Setelah denger eco racing, lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di Instagram, tertarik gitu. Akhirnya saya tekankan, saya yakinin, dan alhamdulillah ngejual handphone. Jual handphone, 2 handphone bisa laku 2 juta. Akhirnya bisa join eco racing. Jadi sahabat semua, mau dimanapun kita berada, kalau misalkan kita tahu caranya, insya Allah gitu. Nah kalau misalkan kita di luar kota, di luar pulau, ya saya aja lewat online dapat dari luar pulau, dari luar kota.
Jadi nggak harus di satu kota tersebut gitu, nggak harus di ini. Jadi ambil aja peluang dimanapun kita berada gitu. Nah peluangnya sekarang lebih besar ke online, ya kita jalanin online, pelajari online. Nah setidaknya kita tahu dasar-dasarnya gitu. Jadi ketika kita main offline lagi nanti, nah tahu dasar-dasar online, mungkin di online ini bisa nama-nama dikit. Ya, nama-nama dikit, bahkan kalau misalkan bisa nguasain di online, wah udah luar biasa. Karena online presentasinya lebih besar. Kenapa? Kalau misalkan offline kita presentasi kan pertama harus door to door, kadang-kadang kan nyentuh satu persatu, kita bantu satu persatu. Nah kalau misalkan di online kita pembinaan misalkan bisa ratusan orang, kayak aplikasi Zoom kan, cuma aplikasi Zoom nggak terlalu direferensikan juga. Kayak misalkan Telegram kan puluhan ribu, bisa ratusan ribu malah. Nah itu kan bisa diadain pendidikan gitu, jadi tanya jawab di situ, komunikasi bisa jalan. Atau live Instagram, live Facebook bareng-bareng gitu, kita bahas gimana caranya gitu. Nah yang terpenting kita mau belajar, insya Allah kita bisa berhasil juga. Ada lagi masukan bos? Gini, mungkin lebih menjawab dari yang tadi ditanyakan sama Kang Isan. Kalau misalkan ada mitra di luar kota atau luar pulau kan kebanyakan kan pengen disentuh sama kita langsung kan, ya nggak? Betul-betul pengen ditemuin. Nah, kalau berbicara seperti itu, saya juga punya salah satu mitra yang tadi disampaikan di daerah Jawa Timur. Nah, dia juga berkeinginan baru pertama kali bergabung, baru punya mitra satu orang. Dia pengen saya langsung terjun ke sana untuk bantu di sana gitu. Nah, kita kembali lagi ke konsep bisnis. Yang kita lakukan adalah bisnis jaringan. Yang dimana kalau misalkan salah seorang mitra, contoh yang ada di luar kota atau di luar pulau, itu pengen oleh upline atau top leadernya datang ke sana. Nah, berarti kita harus ciptakan masa dulu di sana. Gitu. Kita harus ciptakan dulu mitra di sana. Saya pun yang dilakukan hari ini kepada mitra yang ada di Jawa Timur, saya bilang ada 30 mitra, nanti saya meluncur. Saya akan bantu langsung terjun ke sana. Karena kita tidak mungkin hadir ke tempat tersebut baru hanya ada satu mitra. Artinya kita harus ngerintis dari nol. Misalkan di sana. Karena kan yang pertama yang kita butuhkan kan waktu. Belum juga kita juga ada kegiatan yang lain. Terutama itu akomodasi yang ada dari biaya. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh mitra yang baru bergabung. Nah, misalkan sekarang belum punya downline di bawah atau misalkan baru hanya ada 1-2. Nah, gimana caranya? Kita harus belajar ya, kita bisa bantu lewat online, lewat telepon lah, lewat video-video. Nah, kita harus belajar di sana gitu. Dan mitranya pun harus mau belajar dan mau melakukan gitu. Terus konsultasi ya lewat by phone dulu. Nah, sampai di sana terciptalah mitra. Dari 1 jadi 5, jadi 10, jadi 15, jadi 20, dan kita targetkan, kita kasih tahu contoh misalkan tadi saya sampaikan 30 mitra nanti saya akan terjun ke sana. Jadi enak. Kalau misalkan si member yang ada di luar kota udah punya mitra banyak, ya nggak? Kita enak, kita tinggal terbang ke kota tersebut, kita isi home sharing, besoknya kita lakukan pertemuan omset. Otomatis yang 30 itu kan pasti mengundang teman-temannya yang lain, ya nggak, saudaranya, teman nongkrongnya, artinya akan terjadi kelipatan jaringan nanti di sana. Nah, itulah progres yang betul yang harus dilakukan ketika ada mitra yang pengen terjun top leadernya langsung. Nah, lakukanlah seperti itu. Dikasih tantangan dulu berarti. Nah, jelas. Udah minimal 30 atau 50 orang. Betul. Bisa punya jaringan di sana. Nah, jadi kita harus siapkan dulu pasukannya di sana baru kita bisa gebel. Gitu. Itu saran dari saya yang harus dilakukan ya. Siap. Nah, apalagi kalau misalkan ini kerjasama. Jadi contoh misalkan leader jaringan tim leader Dani ini SGM, ada member di Surabaya 20. Kang Isan ada misalkan 30, Kang Isyana misalkan punya 10. Kalau digabungin kan udah berapa? Nah, kita bisa ngadain seminar omset di sana, acara yang lumayan lah, lebih besar cakupannya. Nah, jadi mungkin saya bisa terjun langsung di sana. Jadi lebih lebih efektif lah daripada cuma satu persatu. Soalnya kan kita juga punya kegiatan lain dan lain sebagainya. Jadi sahabat semua, misalkan yang di luar kota, luar pulau, nah mungkin ini solusi. Jadi bagi teman-teman yang ingin leadernya datang ke tempat kota kawan-kawan,
pastikan kawan-kawan nyiptain omset terlebih dahulu, punya jaringan terlebih dahulu. Nah nanti kita progreskan gimana caranya supaya kita bisa datang ke sana. Karena kita juga perlu akomodasi, perlu waktu, perlu banyak hal lah yang dipersiapkan gitu ya. Udah keluarga ya. Apalagi udah ada keluarga, udah ada istri, udah ada anak kan. Jadi Kalau gitu. yang jomblo, Kalau yang jomblo ya segera nikah. Oke, udah lagi, Bos? ada lagi Tambahan? silakan bertanya. Udah. Siap cukup pastinya. Siap, cukup lah, udah lama lah main nih. Oke. 12 malam. Oke, mungkin sekian teman-teman. Jadi ini sedikit sharingnya dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa teman-teman aplikasikan di lapangan. Intinya tetap bersyukur, tetap bergerak. Karena tugas kita ya bersyukur sama bergerak. Masalah hasil ya Allah yang menentukan. Insya Allah kalau misalkan kita tidak pernah berhenti, kita terus melangkah. Apa yang diraih oleh leader-leader kawan-kawan semua ya, Mokes lah, Big Mokes, Luxury, insya Allah kawan-kawan juga next bisa mendapatkannya. Amin. Oke, sekian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.